Nah, jadi mari kita jadikan Ramadan 1447 ini sebagai momen khusus mengamati tanda-tanda akhir zaman melalui basirah, mata hati spirit Ramadan. Ya. Nah, dengan kita membaca tanda-tanda akhir zaman melalui basirah spirit Ramadan, berarti kita menilai segala kejadian bukan semata dengan timbangan dunia, melainkan juga dengan timbangan akhirat. Kita menilai segala peristiwa bukan semata dengan ukuran zohir, melainkan juga dengan ukuran gaib atau ukuran batin. Ya. Itu yang diharapkan. Jadi kalau ini bisa kita dapatkan, maka Masya Allah, kita akan melihat dunia ini berbeda, Pak. Ya. Nah, kita sekarang berada dalam tahap peralihan fase sejarah umat Islam sebenarnya. Sejak tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah, umat Islam menjalani fase paling kelam dalam sejarahnya. Sudah 102 tahun kalau pakai hitungan Masehi, 105 tahun kalau pakai hitungan kalender Hijriah, kita menjalani fase keempat yang namanya fase mulkan jabriyah, fase kepemimpinan pemerintahan yang penguasanya doyan memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Ini Nabi yang bilang ya, nanti hadisnya diperlihatkan. Pada skala global, kaum beriman tidak lagi Allah izinkan memimpin umat manusia. Dulu kita diizinkan memimpin umat manusia pada skala global. Selanjutnya Allah serahkan kepemimpinan dunia kepada bangsa barat, alias kaum kafir Yahudi dan Nasrani, khususnya kaum Yahudi Zionis. Jadi Allah mentakdirkan seperti itu, dan itu hak Allah. Ya, jangan kemudian kita berkesimpulan kalau gitu Allah zalim dong. Zionis kan zalim. Masa Allah mengizinkan yang zalim? Allah izinkan. Makanya saya dulu pernah menjelaskan, tolong bedakan antara izin Allah dengan ridha Allah. Iya kan? Kita duduk di sini, ini atas izin Allah kita duduk di sini. Terus kita akan dapat ridha Allah kalau kita duduk dengan niat lillahi ta'ala dan kita memang mendapat ilmu bermanfaat. Jadilah bukan saja kita diizinkan Allah hadir di majelis taklim, tapi kita akan mendapatkan, mengumpulkan ridha Allah. Tapi banyak kejadian di dunia ini yang Allah izinkan terjadi, tapi nggak mendatangkan ridha Allah, malah mendatangkan kemurkaan Allah. Contohnya apa? Ya contohnya orang korupsi. Kan tidak mungkin orang bisa korupsi kalau Allah nggak izinkan kan? Tapi nggak ada korupsi yang Allah ridhoi. Orang berzina, ya nggak mungkin orang bisa berzina tanpa ada izin dari Allah. Tetapi Allah jelas murka pada orang yang berzina. Begitu juga dengan genosida. Genosida bisa terjadi atas izin Allah, tapi Allah nggak ridho dengan genosida. Paham ya? Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, karenanya dunia yang sekarang sedang dipimpin oleh Yahudi Zionis ini dilanda badai fitnah pada segenap aspek kehidupan. Namun, semenjak terjadinya beberapa peristiwa berskala global belakangan ini, tampaknya fase paling kelam ini akan segera kita tinggalkan, insya Allah. Dan itu maknanya umat Islam perlu segera mempersiapkan dan memantaskan diri untuk menyambut hadirnya fase kelima, fase setelah mulkan jabriyah ini, yang Nabi menyebutnya sebagai fase pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti, yang sesuai, yang sejalan dengan metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Mau ibu-ibu, bapak-bapak hidup di bawah naungan pemerintahan yang pemimpinnya mengikuti manhaj kenabian? Mau? Mau. Rindu? Rindu. Atau oh enggak, yang sekarang juga oke Ustaz. Apa gitu? Hah? Oke, nah jadi hadis ini sudah sering saya bahas. Cepat saja kita lihat. Nabi mengatakan kalian akan mengalami fase pertama namanya pemerintahan kenabian. Setelah itu fase kedua namanya pemerintahan kekhalifahan yang sesuai metode kenabian. Fase ketiga namanya pemerintahan mulkan dan raja-raja menggigit. Menggigit apa? Quran dan sunnah. Ya, cuman bukan khilafah, kerajaan-kerajaan. Terus selanjutnya yang keempat, dan ini kita sedang di sini, kalian akan mengalami pemerintahan mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Sampai kapan? Selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, fase keempat itu pun akan berlalu. Nah, jadi kita kalau menggunakan basirah, mata hati kita
kita bisa menangkap bahwa insya Allah fase keempat ini sudah menjelang berakhir, sudah menjelang expire date, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir nanti datanglah fase pemerintahan kekhalifahan yang sesuai metode kenabian. Lalu Nabi diam, yang menandakan sampai disitulah umur umat Islam. Tidak lama setelah itu dunia pun tutup buku, selesai, begitu. Nah, kita yang hidup sekarang ini, Bapak dan Ibu, we are a special edition ummah. Kita merupakan edisi khusus umat Islam karena 3 hal. Pertama, kita ditakdirkan Allah hidup pada masa di mana Masjidil Aqsa dijajah untuk ketiga kalinya. Masjidil Aqsa itu jarang dijajah. Ya. Jadi pertama kali dijajah di zaman Nabi. Nabi hidup, Masjidil Aqsa itu di bawah pemerintahan Romawi Kristen. Ya. Kemudian Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar menggantikan. Kemudian Khalifah Abu Bakar wafat, Khalifah Umar menggantikan. Nah, di zaman Khalifah Umar berhasil dimerdekakan Masjidil Aqsa. Nah, setelah itu Masjidil Aqsa di bawah naungan umat Islam ratusan tahun, sampai sekitar 400 tahun, tiba-tiba dijajah lagi oleh kaum Salibi dari Eropa, kaum Kristen Salibi, tentara-tentara salib, selama 88 tahun. Tapi alhamdulillah dibebaskan lagi oleh para pejuang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, terbebaskan kembali selama ratusan tahun, ya, sampai berapa tahun tuh, dari tahun 1192 sampai 1917, ya, ada sekitar 800 tahun lah kira-kira. Nah, 1917 dijajah lagi oleh siapa? Oleh Inggris. Oleh Inggris, tetapi penjajahan yang lebih parah lagi sejak 1948 oleh Zionis Yahudi, ya. Nah, jadi kita generasi yang tidak pernah menyaksikan Masjidil Aqsa merdeka, ya. Itu satu. Kedua, kita adalah edisi khusus umat Islam karena kita hidup di saat kaum Yahudi memimpin dunia. Bahkan Allah izinkan mereka punya negara. Setelah sekian ribu tahun Bani Israel itu keleleran nggak karuan. Tahu keleleran? Tahu ya? Apa artinya keleleran? Hah? Ya, bertebaran, ya, terlantar, ya, luntang lantung gitu, ya kan, nggak punya tempat tinggal dan terpaksa mencar-mencar gitu. Datang ke sini diusir, datang ke sana diusir gitu. Nah, jadi dunia hari ini adalah dunia yang sedang dipimpin sama Yahudi. Padahal Yahudi selama ribuan tahun boro-boro mimpin, ya. Mereka bahkan nggak punya tempat tinggal bareng, nggak ada. Nah, sekarang mereka punya. Dan ini negaranya negara haram, negara ilegal. Yang ketiga, kita ditakdirkan hidup di saat berada di ujung akhir fase keempat, fase paling kelam dalam sejarah umat Islam, menjelang memasuki fase kelima, insyaallah ta'ala, fase berjayanya kembali umat Islam. Jadi kita menjelang nih fase keempat, tapi menjelang ujungnya nih, insyaallah, ya, memasuki fase kelima. Karenanya beberapa ulama Arab, khususnya ulama kontemporer, ulama khalaf, bukan ulama salaf ya. Kalau salaf itu berarti ulama dulu, ribuan tahun yang lalu. Ini ulama zaman sekarang. Setidaknya ada 4 ulama dari Arab yang mengatakan nahnu fi akhir zamanil istid'af. Kita umat Islam hari ini berada di penghujung era keterpurukan, era ketertindasan, era mulkan jabriyah. Insyaallah ta'ala, ya. Nah, apa peristiwa-peristiwa pada skala global yang menandai bahwa kita sedang berada di peralihan fase sejarah umat Islam? Ada 4. 3 sudah terjadi, 1 tidak lama lagi insya Allah akan terjadi. Yang pertama, Ma'rakah Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa di Gaza yang pecah sejak bulan Oktober 2023. Resminya Oktober tanggal 10 2025 selesai gencatan senjata. Tapi kita tahu kan, Bani Israel, kaum Yahudi adalah kaum yang sangat piawai dalam mengingkari janji kan, melanggar perjanjian. Sehingga setelah gencatan senjata itu pun sampai sekarang masih dibombardir. Tidak kurang dari 500 warga Gaza sudah syahid sejak gencatan senjata. Nah, ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, Tahrirud Dimashq, pembebasan kota Damaskus dari penguasaan rezim yang zalim
keluarga Asad yang memimpin selama 53 tahun. Nah, tanggal 8 Desember 2024, Mujahidin alhamdulillah berhasil membebaskan kota Damaskus sampai rezim tersebut tumbang. Dan penguasa zalimnya si Bashar Assad dan keluarganya semuanya hengkang, lari, ngacir ke Moskow. Yang ketiga, ini peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Dan ini mohon maaf, ini keliru, bukan Februari tapi Januari ya. Januari tanggal 31 2026, publikasi The Epstein Files. Ini nanti saya akan jelaskan. Ini merupakan peristiwa global yang sangat penting, dan percayalah ini salah satu pertanda juga fase keempat ini sudah menjelang the end, sudah sakaratul maut insyaallah. Nah, yang keempat ini yang kita harus waspada, perang besar antara dua kekuatan dunia non Islam, yang mana kita kalau ini terjadi nanti sepatutnya kita tidak terlibat sama sekali karena bukan urusan kita ini ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama, Ma'rakah Tufanul Aqsa. Perang Badai Al-Aqsa yang berlangsung di Gaza itu ternyata 15 abad yang lalu sudah dinubuahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang hadisnya bunyinya mirip seperti hadis fase-fase tadi, cuma ujungnya aja beda. Nabi bersabda, "Awwalu hadzal amr nubuwah wa rahmah." Awal urusan agama ini adalah kenabian dan rahmah. Mirip kan dengan hadis tadi? Hadis tadi bunyinya kalian akan mengalami pemerintahan kenabian. Jadi sama ya. Terus kata Nabi selanjutnya, kemudian berikutnya khilafah dan rahmah. Seperti hadis tadi juga. Setelah kenabian kata Nabi khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, jadi kekhalifahan ini mendatangkan rahmat Allah sebagaimana kenabian tadi mendatangkan rahmat Allah. Summa mulkan wa rahmah. Selanjutnya kerajaan-kerajaan dan rahmah. Nah, sama juga dengan hadis tadi, mulkan adhan, raja-raja yang menggigit kitabullah wa sunnah. Nah, fase ini, kerajaan ini sekalipun bukan khilafah tapi kerajaan, cuman dia masih mendatangkan rahmat Allah karena raja-rajanya masih berpegang pada Quran dan sunnah. Begitu. Nah, sesudah itu kata Nabi, "Tsumma takadamu yatakadamuna 'alaiha takadumal hamir." Sesudah itu manusia akan saling memperebutkan kekuasaan, kepemimpinan sebagaimana keledai bertengkar. Nah, ini fase keempat. Kalau di hadis yang tadi disebutnya dengan fase mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi dengan kata lain, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak ini jadi penguasa lewat pertengkaran kayak keledai bertengkar. Begitu. Dan saya ingatkan, ini bukan ucapan Iksan Tanjung ya, ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai katakan, wah penguasa Indonesia kata Iksan Tanjung keledai gitu ya. Bukan kata saya, kata Nabi. Nabi yang ngomong ya kan? Nabi yang ngomong. Nah, keledai maknanya apa? Hah? Blow on ya. Dungu PA beda. PA emang blow on ya PA. PA bukannya ini apa sedeng. Kalau PA sedeng dong. Kalau blow on kan kaitannya dengan intelijensianya apa namanya 101 kolam gitu. Oke, anyway, jadi Nabi mengatakan fase keempat ini fase di mana manusia menjadi pemimpin, jadi penguasa lewat cara-cara yang mencerminkan keledai bertengkar. Nah, terus kata Nabi, kalau era itu sudah datang, ada kewajiban yang mesti kita kerjakan. Apa itu? Fa'alaikum bil jihad. Maka pada masa itu diwajibkan atas kalian untuk berjihad. Bahkan lebih jauh Nabi mengatakan, wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Sedangkan jihad kalian yang paling afdal di masa itu namanya ar-ribat. Ar-ribat itu artinya perjuangan defensif.
berjaga-jaga, jangan sampai negeri kita yang udahlah segini-gininya ini gitu kan dicaplok lagi sama musuh. Jangan sampai kekayaan alam kita dicaplok lagi sama musuh. Jangan sampai rakyat kita ini ya loyalitasnya bukan pada Allah dan Rasulnya, tapi kepada musuh. Begitu. Itu namanya ribat. Ya. Terus Nabi lanjutkan lagi, wa inna afdala ribatikum, sedangkan ribat kalian yang paling afdol di masa itu, yang paling utama di masa itu, Asqalan, yang terjadi, yang berlangsung di Asqalan. Nah, Asqalan ini nama sebuah kota di Palestina. Letaknya 13,5 km di luar Gaza ke sebelah utara. Terus apa hubungannya dengan Tufanul Aqsa yang terjadi di Gaza? Ya, hubungannya erat. Karena zaman dulu yang namanya Asqalan itu adalah kota yang wilayahnya mencakup seluruh Gaza. Jadi ibu kotanya Gaza tuh dulu tuh namanya Asqalan. Makanya Imam Syafi'i, seorang ulama besar, dia lahir di Gaza. Tapi kalau orang dari luar Gaza bertanya pada dia, kamu orang mana? Dia jawabnya, saya orang Asqalan. Jadi Nabi sedang bicara tentang apa yang terjadi di Gaza 15 abad yang lalu. Makanya pantas kalau para ulama-ulama kita yang peduli dengan perjuangan ya, itu mereka mengistilahkan qadiyatu Filistiniyah, qadiyatu Al-Ghaza, qadiyatu Masjidil Aqsa, qadiyatu Baitul Maqdis, qadiyah markaziyah. Problematika Palestina, problematika Gaza, problematika Masjidil Aqsa, problematika Baitul Maqdis adalah problematika sentral umat Islam. Ya. Karena Nabi sudah mengisyaratkan sejak 15 abad yang lalu. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tapi nggak punya kepedulian dengan problema sentral yang berkaitan dengan Palestina, berkaitan dengan Gaza, berkaitan dengan Baitul Maqdis, apalagi Masjidil Aqsa, ya keislamannya dipertanyakan. Begitu. Dan Masya Allah, Ma'rakah Tufanul Aqsa yang berlangsung 2 tahun lebih itu ternyata menghasilkan banyak hal. Di antaranya adalah ada ungkapan orang barat sampai mengatakan Gaza is a portal into a new world. Gaza telah menjadi pintu gerbang menuju dunia baru. Ya, karena semenjak peristiwa Gaza, nilai-nilai yang berlaku itu seperti berubah, bergeser. Bahkan ada yang mengatakan Gaza merupakan madrasah bagi seluruh dunia. Ya, seluruh dunia ambil pelajaran dari kasus Gaza ini. Yang ketiga, dunia sekarang dengan kejadian Tufanul Aqsa ini di mana-mana menuntut Free Palestine, agar Palestina itu merdeka. Jadi ibaratnya kalau dulu yang mengibarkan bendera Palestina cuma nih orang Palestina, ya kan? Sekarang seluruh dunia mengibarkan bendera Palestina, Masya Allah. Dan dunia sekarang mengutuk Yahudi, Zionis Israel. Di mana-mana Israel itu dikutuk. Bahkan di Eropa, di Amerika, di rumah-rumah makan itu, restoran itu, kalau ketahuan ada pengunjung yang ternyata warga Israel, apalagi tentara Israel, maka pengunjung restoran lainnya itu ngusir dia. Dan kalau dia nggak mau diusir juga, pemilik restorannya turun tangan. Itu sudah ini begitu sekarang. Ya, orang di mana-mana benci sama Israel, sama Zionis. Ya. Dan ini sejalan dengan janji Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-7. Allah mengatakan fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tatbira. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua yang dilakukan oleh Bani Israel, kami akan datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka. Jadi disuramkan wajahnya Zionis Yahudi, dibikin rusak citranya. Ya. Di mana-mana orang kalau dengar Israel, Zionis udah sebel aja, begitu. Jadi sejalan dengan firman Allah yang selalu jadi bacaan solat kita dalam suratul Fatihah, di mana kita berdoa, ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau kutuk, Engkau laknat. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah? Kata Nabi, humul Yahud, mereka bangsa
Yahudi. Nah sekarang bukan hanya Allah yang mengutuk ya, tapi seluruh dunia sekarang mengutuk Zionis, Israel, Yahudi. Kecuali siapa? Siapa yang nggak ngutuk? Hah? Jangan bilang Amerika gitu dong. Bilangnya siapa-siapa yang jadi temennya, gitu, ya kan? Memang sekarang teman utamanya adalah Amerika, tapi kan emang cuma Amerika doang jadi temannya Israel. Ya. Kebanyakan penguasa, kebanyakan pemimpin sekarang jadi temannya Israel. Gitu loh. Silakanya yang justru jadi temannya itu kebanyakan pemimpin, penguasa. Kenapa? Karena mereka mulkan jabriyah. Para penguasa yang doyan memaksakan kehendak. Mereka adalah penguasa yang jadi penguasa karena mereka mendapatkan posisi itu seperti keledai bertengkar. Paham ya? Nah terus juga hasil dari Ma'arakah Tufanul Aqsa terjadi hujan hidayah yang sangat lebat. Di mana? Khususnya di barat. Di dunia barat sekarang orang pada berlompatan memeluk Islam, Masya Allah. Dan sekarang sedemikian masyarakat barat itu penasaran gitu ya dengan kelakuan warga Gaza yang begitu sabar gitu, begitu tegar gitu ya. Ya bayangkan, udah ancur-ancuran wilayahnya, negerinya, rumah-rumahnya, bangunan-bangunannya. Ya, setelah gencatan senjata tiba-tiba sekian ratus mahasiswa kedokteran di wisuda. Masya Allah. Ya. Dalam keadaan begitu. Dalam keadaan mereka dibombardir, ya tiba-tiba ada wisuda 777 hafiz Quran. Ya. Kapan ngajinya, kapan belajarnya, kapan murojaahnya, kan gitu pikiran kita ya. Ya karena memang mereka udah next level dari kita semua. Mereka memangnya pionir ya, pelopor, contoh tentang ya keimanan yang sejati. Ya. Di tengah-tengah seperti itu tiba-tiba pernikahan massal, ya pernikahan, lihat nggak? Ada pernikahan massal di sana. Karena wanita-wanita Gaza tuh sadar tugas mereka, peranan mereka apa? Mereka ini produsen generasi, melahirkan. Dan qadarullah wanita-wanita Gaza itu suburnya luar biasa. Biasa mereka melahirkan kembar 5, kembar 6, kembar 7. Masya Allah ya. Sehingga benarlah sabda Nabi bahwa ahli Syam, penduduk Syam itu mempunyai gelar Al-Abdal ya. Al-Abdal dari kata badal. Badal artinya pengganti. Kenapa disebut Al-Abdal? Karena mereka adalah kaum yang dibantai muncul lagi, dibantai muncul lagi. Ya, baru-baru ini Israel sendiri melakukan penelitian, ternyata setelah perang 2 tahun ini di Gaza selama 2 tahun itu bayi yang berlahiran itu sebanyak 60.000 bayi. Bayangkan. Mereka boleh bantai sampai 70.000, tapi 60.000 lahir lagi. Masya Allah. Ya. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Terus yang terakhir, hasil Ma'arakah Tufanul Aqsa itu adalah masyarakat dunia makin hari makin semangat say goodbye to the Western values and civilization. Menyatakan ma'assalam, selamat tinggal wahai nilai-nilai barat, wahai peradaban barat. Kenapa? Karena makin hari makin kelihatan kemunafikan peradaban barat. Mereka teriak-teriak hak asasi manusia, human rights, tapi mereka yang paling pertama melanggarnya. Mereka teriak-teriak peduli dengan peradaban, tapi mereka yang pertama kali membiarkan peradaban dihancur leburkan oleh Israel. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, insya Allah kita sedang menyaksikan ayat ini pelan-pelan menjadi kenyataan. Dalam ayat ini Allah mengatakan kalau sudah datang kejahatan keduanya Bani Israel, maka hukuman Allah akan datang dan menghasilkan 3 hal. Dari 3 hal ini baru nomor 1 yang sekarang diwujudkan oleh Allah Ta'ala, yaitu menyuramkan muka kamu dan mereka. Jadi mukanya Zionis ini udah coreng-moreng sekarang. Tapi insya Allah yang berikutnya apa? Masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama nanti. Jadi artinya kita insya Allah yang memang memerangi mereka sudah dekat jadwalnya untuk melakukan tahrir Masjidil Aqsa, pembebasan Masjid Al-Aqsa. Makanya kita-kita yang pria ini harus punya cita-cita dan doa semoga kita termasuk yang dipilih Allah jadi barisan pembebas Masjid Al-Aqsa. Karena jadwalnya kelihatannya sudah dekat, insya Allah. Nanti yang terakhir baru dibinasakan
semua jejak-jejak rusak dari Zionis itu sehabis-habisnya. Itu akan kita hapuskan dari muka bumi insyaallah ta'ala. Tapi dari 3 janji itu baru 1 yang sekarang dikabulkan Allah, dan ini semakin ya disuramkan wajah mereka dengan fenomena peristiwa yang ketiga nanti kita akan bahas, yaitu yang files itu. Ya, makin tersingkap coreng-moreng wajah mereka. Gitu. Nah yang kedua, Tahrirud Dimashq, pembebasan kota Damaskus, yaitu pada bulan Desember tanggal 8 tahun 2024. Dan begitu kita mendengar kabar Damaskus dibebaskan, langsung hadis yang teringat adalah hadis berikut ini. Satuftahu Syam fa idza khayyirtumul manazila fiha fa alaikum bimadinatin yuqalu laha Dimashq. Syam akan dibebaskan, dimerdekakan. Jika kalian hendak memilih tempat tinggal di dalamnya, maka tinggallah di kota yang namanya Dimashq atau Damaskus. Karena sesungguhnya Damaskus merupakan basis umat Islam di masa Al-Malahim nanti. Al-Malahim itu peperangan besar nanti dan benteng umat. Di dalam Damaskus itu ada bumi yang dinamakan Al-Ghutah. Al-Ghutah itu ya nama daerah yang menjadi bentengnya umat Islam di akhir zaman. Nah, jadi saya teringat begitu tanggal 8 Desember terjadi pembebasan kota Damaskus oleh para mujahidin. Maka rakyat Gaza yang sedang dibantai Pak sama Israel itu saking gembiranya mereka mendengar kabar itu sampai mereka saling membagikan kue Pak satu sama lain. Ya. Jadi rasa gembiranya warga Gaza itu bahkan lebih hebat dari rasa gembiranya kita Pak. Kenapa? Karena kita cuek. Ya, kalau mereka peduli, mereka sadar bahwa pembebasan Damaskus itu pertanda bahwa membebaskan Masjidil Aqsa sudah tinggal langkah berikutnya. Kenapa? Karena begitu yang terjadi dulu. Umar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa setelah membebaskan Damaskus. Salahuddin Al-Ayyubi pun demikian. Setelah membebaskan Damaskus, mereka membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nah ini pun demikian insya Allah. Setelah terbebaskannya ya Damaskus dari cengkraman penguasa zalim Syiah ekstrim, yaitu keluarga Bashar al-Assad, keluarga Asad, maka kita boleh bersangka baik kepada Allah. Ini berarti tidak lama lagi terjadi tahrir Baitul Maqdis insyaallah ta'ala. Makanya ada seorang ulama di Gaza yang begitu mendengar berita tanggal 8 Desember pembebasan kota Damaskus itu, hari berikutnya tanggal 9 Desember 2024 langsung dia bikin video. Dan ulama ini adalah penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ya, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah. Beliau masih hidup alhamdulillah sampai sekarang. Beliau mengalami sampai 3 kali rumahnya dibom sama Israel, tapi alhamdulillah beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai hari ini. Nah beliau ini langsung bikin video saking gembiranya, dan kira-kira salah satu bagian ucapannya dalam videonya adalah yang berikut ini. Siapa sangka Damaskus bisa menjadi kota terbaik padahal selama ini berada di bawah kendali rezim zalim taghut dinasti keluarga Al-Asad. Namun melalui tadabir ilahiyah, perencanaan ilahi, sekarang Damaskus menjadi kota terbaik insya Allah. Dan peristiwa ini menjadi pengantar untuk kejadian-kejadian berikutnya, dan tidak akan berhenti kecuali dengan tegaknya khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Masya Allah. Dan ini sudah sangat dekat, kata beliau. Berbilang tahun, bukan abad, bukan dekade. Saat ini kita berada di penghujung akhir fitnah Duhaimah. Kita akan menyaksikan perubahan muadalat timbangan dunia, namun memerlukan kesabaran yang hebat ya. Jadi ini Syekh Dr. Al-Mubayyad nyatakan dalam videonya tanggal 9 Desember 2024. Masya Allah. Nah, jadi ini 2 peristiwa global yang harusnya kita memandangnya dengan kacamata hati kita ya, sehingga kita punya optimisme bahwa insya Allah fase yang paling buruk sekarang ini sudah tinggal menunggu kematiannya Pak, tinggal menunggu kehancurannya. Nah peristiwa yang ketiga, publikasi di Epstein Files ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di Epstein Files ini adalah dokumen yang tebalnya itu seluruhnya 6 juta halaman 6 juta halaman. Tetapi yang dipublikasikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat baru 3,5 juta halaman. Jadi masih ada 2,5 juta halaman yang
ditutup, belum dibuka. Nah, yang 3,5 juta halaman ini bukan saja mengandung dokumen-dokumen tertulis, tapi juga video sebanyak 2.000 dan foto-foto sebanyak 180.000. Nah, di dalamnya mengungkap bagaimana si Jeffrey Epstein, nama files ini Epstein Files karena dari nama orang yang bermasalah di dalam keseluruhan dokumen ini, namanya Jeffrey Epstein. Nah, si Jeffrey Epstein ini dia ternyata adalah agen Mossad. Tahu Mossad? Mossad itu dinas intelijennya Israel. Nah, jadi dia asal muasalnya sekedar guru matematika di sekolah tingkat atas SMA. Terus tiba-tiba jadi bilioner, dari miliarder, jadi kaya raya. Ya, karena memang apa? Karena memang dia diorbitkan. Paham ya? Diorbitkan. Dan yang mengorbitkannya siapa? Zionis mengorbitkan dia. Nah, ketika dia sudah kaya raya, dia tiba-tiba punya rumah mewah di kota New York, dan bahkan dia punya pulau pribadi, namanya di Epstein Island. Nah, di pulau pribadi inilah banyak kejadian-kejadian mungkar yang terjadi di dalamnya.